klinik mempelajari berbagai jenis zat-zat kimia yang terdapat dalam darah, serum plasma, urin, cairan lambung, dan lain-lain pada keadaan normal maupun pada keadaan abnormal untuk menunjang diagnosis suatu penyakit. Tujuan mempelajari kimia klinik yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara dan metode analisis dari berbagai spesimen darah, urin, feses, serum plasma, cairan lambung, dan lain-lain dalam menunjang diagnosis suatu penyakit berdasarkan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sampel. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang pengujian umum yang dilakukan dalam laboratorium kimia klinik dan teknik pengujiannya. Adapun pelayanan kesehatan yaitu meliputi laboratorium klinik yang merupakan pelayanan kesehatan yang mendukung upaya penyembuhan dan pemulihan penyakit. Yang selanjutnya, laboratorium kesehatan merupakan pelayanan yang mendukung upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Kemudian, pemeriksaan laboratorium merupakan suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita, dapat berupa urin atau air kencing, feses, darah, sputum atau dahak, sperma, dan lain-lain. Adapun beberapa tujuan pemeriksaan, yang pertama, mendeteksi penyakit, menyembuhkan resiko, membantu perkembangan penyakit seperti penyakit diabetes mellitus, membantu pengobatan dan lain-lain, mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensial membahayakan seperti COVID-19 yang disarankan untuk rapid test atau swab agar mengetahui perkembangan sistem imun dalam tubuh. Pemeriksaan dalam laboratorium klinik secara umum meliputi yang pertama, pemeriksaan kimia klinik, yang kedua, pemeriksaan hematologi, yang ketiga, pemeriksaan mikrobiologi dan parasitologi, yang keempat, pemeriksaan imunologi, dan yang kelima, pemeriksaan urinalisa. Kemudian, proses diagnostik rutin preanalitik meliputi pengisian formulir, pengambilan sampel, penanganan sampel, pemilihan alat dan metode, penanganan awal sampel termasuk pengawetan dan transportasi. Kemudian, adapun persiapan pengambilan spesimen, yaitu yang pertama, kapan waktu yang tepat untuk pengambilan spesimen. Misalnya pada waktu pagi hari, karena masih dalam keadaan segar saat bangun tidur dan tergantung kebutuhan seperti pengambilan dahak. Kemudian yang kedua, hindari obat jika memungkinkan untuk pengambilan spesimen darah 4-24 jam. Untuk pengambilan spesimen urin 48-72 jam. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang ketiga, postur tenang sekurang-kurangnya 15 menit. Kemudian ada proses diagnostik rutin, ada dua, analitik dan post-analitik. Analitik merupakan tahap pengujian sampel sehingga diperoleh hasil pemeriksaan, dan post-analitik yaitu merupakan proses hasil akhir. Pengambilan spesimen urin, yang pertama, urin sewaktu untuk tes narkoba, tes kehamilan. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, urin pagi pertama untuk melakukan tes kehamilan. Pemeriksaan unsur-unsur sel merupakan pemeriksaan unsur-unsur seluler. Yang ketiga, urin pagi kedua dari pukul 7 sampai 10 pagi. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kuantitatif yang berikatan dengan kreatin. Yang terakhir, urin 24 jam.
untuk memeriksakan penyakit jantung dan diabetes, merupakan pemeriksaan kuantitatif. Cara pengambilan spesimen urin. Yang pertama, cuci tangan menggunakan air dan sabun. Kemudian, bersihkan alat kelamin dan daerah sekitarnya. Kemudian, buang pancaran urin pertama dan urin terakhir. Kemudian, hindari kontaminasi dan harus diperiksakan maksimal 2 jam atau disimpan. Cara pengambilan spesimen feses. Yang pertama, feses segar minimal 2 gram atau tidak boleh kering. Yang kemudian, wadahnya harus bersih dan bahkan steril. Kemudian, sampel tidak boleh diambil dengan cotton bud. Stabilitas maksimalnya 24 jam pada suhu kamar. Pengambilan pada spesimen sperma. Yang pertama, puasa seksual 2-7 hari. Pengeluaran sperma secara masturbasi tertampung seluruhnya. Wadahnya harus bersih, tidak terbuat dari logam, plastik, atau karet. Pemeriksaan dilakukan maksimal 1 jam dan penyimpanan tidak boleh pada suhu di bawah 20 derajat Celcius atau di atas 40 derajat Celcius. Oke, kita pertama membahas poin spesimen urin. Pengertian dari urin adalah sisa material yang diekskresikan oleh ginjal dan ditampung dalam saluran kemih hingga akhirnya dikeluarkan oleh tubuh melalui proses urinasi dalam bentuk cairan. Yang kedua, cara pengambilan spesimen urin. Yang pertama, cuci tangan Anda dengan air dan sabun sampai bersih. Yang kedua, bersihkan organ kelamin dengan tisu pembersih yang steril. Yang ketiga, saat buang air kecil, buanglah urin di wadah steril khusus yang sudah disediakan. Adapun penanganan dan pengawet yang digunakan dalam pengambilan spesimen urin, yaitu urin yang sudah ditampung sebaiknya segera diperiksa karena jika dibiarkan lebih dari 2 jam akan terkontaminasi. Urin harus segera diperiksa jika lokasi laboratorium jauh, maka perkirakan jarak apabila kurang dari 2 jam. Dapat diletakkan dalam refrigerator dengan suhu 4 derajat Celcius. Adapun jika lebih dari 2 jam dapat ditambahkan pengawet. Pengawet yang biasa dipakai yaitu ada sodium klorida, formalin, HCl, boric acid, sodium karbonat, asam pekat, asam sulfat pekat, formaldehid, merkuri benzoat, merkuri benzoat. Dan penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen urin yaitu meliputi infeksi saluran kemih, penyakit ginjal, hepatitis B, dan diabetes mellitus. Dan pengobatan salah satu penyakit infeksi saluran kemih yaitu dengan pemberian antibiotik, analgetik, dan antidepresan. Kemudian dengan pemberian cairan khusus seperti dimetil sulfoksida untuk membersihkan kandung kemih. Kemudian poin yang kedua yaitu spesimen feses. Yang pertama, pengertian dari feses yaitu feses merupakan sisa hasil pencernaan dan absorpsi dari makanan yang kita makan yang dikeluarkan lewat anus dari saluran cerna. Jumlah normal produksi feses yaitu 100-200 gram per hari. Kemudian, cara pengambilan feses. Yang pertama yang dilakukan yaitu siapkan wadah plastik di dalam toilet untuk menampung feses. Pastikan feses tidak mengenai dinding toilet agar tidak terkontaminasi dengan bakteri yang bukan berasal dari feses Anda. Yang kemudian memasukkan feses ke dalam wadah, jangan menggunakan tangan, melainkan sendok atau spatula yang sudah disiapkan. Kemudian, cukup mengambil feses sebesar kacang dan yang mengandung darah, lendir, dan bertekstur encer. Kemudian, menghindari kontaminasi air kemih. Bila perlu, buang air kemih terlebih dahulu sebelum mengambil spesimen.
Jangan lupa menyiram feses di toilet. Letakkan wadah berisi feses ke dalam wadah plastik tertutup dan cuci tangan dan air hingga bersih. Dan tak lupa menyiram feses di toilet. Kemudian memberikan sampel feses kepada petugas. Adapun penanganan dan pengawet yang digunakan, yang pertama, petugas laboratorium menyiapkan botol plastik berbentuk tabung bersih yang telah diberi identitas pasien berupa nama, tanggal lahir, dan jenis pemeriksaan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, feses harus sudah diperiksa di laboratorium. Jika dalam terpaksa dapat ditunda dan sampel feses dapat disimpan dalam lemari es maksimal 24 jam. Feses yang dipilih bagian yang kemungkinan memberi kelainan seperti pada feses yang bercampur darah dan lendir. Setelah selesai, sisa sampel dibuang ke tempat sampah medis. Adapun pengawet yang digunakan untuk spesimen feses yaitu ada formalin, polivinil, sodium asetat, skiodin, dan penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan diare adapun gangguan empedu, diare, penyakit selak, masalah lambung, dan gangguan hati. Dan pengobatan salah satu penyakit yaitu diare. Adapun cara pengobatannya yaitu mengkonsumsi banyak cairan untuk menggantikan kehilangan cairan baik melalui oral maupun intravena. Yang kedua, pemberian oral yang dapat melawan infeksi bakteri seperti antibiotik, loperamid, dan atapulgit. Kemudian, adapun poin yang ketiga yaitu pemeriksaan spesimen sperma. Yang pertama, adapun pengertian dari sperma adalah sperma merupakan zat setengah cair atau setengah kental yang terdiri dari 2 bagian, yaitu plasma sperma atau plasma semen dan spermatozoa. Plasma sperma dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar prostat, vesica seminalis, epididymis, Cowper, dan Littret. Sedangkan spermatozoa dihasilkan oleh aktivitas tubuh seminiferus. Adapun cara pengambilan spesimen sperma yaitu yang pertama, tidak melakukan aktivitas seksual selama 2-4 hari sebelum pengambilan spesimen. Kemudian, gunakan tempat penyimpanan spesimen yang kering dan bersih. Yang ketiga, hindari penggunaan pelumas pada saat pengambilan spesimen. Setelah spesimen diambil, tutup tempat penyimpanan spesimen dan tuliskan waktu pengambilan spesimen pada tempat tersebut. Dan untuk menjaga suhu spesimen sementara, Anda membawanya dengan meletakkan pada bawah lengan atau dekat dengan dada. Kemudian, spesimen harus dianalisis dalam 1 jam setelah pengambilan. Nah, adapun penanganan dan pengawet yang digunakan untuk spesimen sperma yaitu dalam teknisi laboratorium harus hati-hati terhadap sampel semen yang mungkin mengandung virus-virus yang berbahaya seperti HIV, hepatitis, dan herpes. Dalam pengawetan sampel sperma, tak ada pengawet yang digunakan, tetapi sampel sperma harus segera dibawa ke laboratorium dalam jangka waktu 30-60 menit untuk mendapatkan hasil yang baik dan hasil tes yang akurat. Kemudian, adapun penyakit yang berhubungan dengan pengambilan spesimen sperma yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat kesuburan pria, kemudian keberhasilan vasektomi, dan yang ketiga mendiagnosis sindrom Klinefelter. Dan adapun pengobatan salah satu penyakitnya yaitu mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayuran, kemudian menjaga BB yang ideal dan mengelola stres, kemudian mencegah infeksi menular seksual. Adapun poin yang keempat yaitu spesimen darah. Adapun pengertian dari darah merupakan Adapun pengertian dari pemeriksaan darah
yaitu merupakan pemeriksaan sampel darah yang diambil dari tusukan di bagian tubuh tertentu, seperti lengan dengan menggunakan jarum. Tes darah bertujuan untuk mendeteksi suatu penyakit, mengetahui fungsi organ, mendeteksi racun, obat atau zat tertentu, dan memeriksa kondisi kesehatan secara keseluruhan. Adapun cara pengambilan spesimen darah, yaitu yang pertama, tusukan lancet pada salah satu dari beberapa tempat berikut, seperti jari tangan ketiga atau keempat, kuping telinga, tumit pada bayi, dan sebelumnya sterilkan dulu tempat tersebut dengan alkohol. Dan darah harus menetes sendiri atau dengan sedikit diperas di tempat tersebut. Sekat tetesan darah yang pertama kali keluar dengan kertas saring. Tempelkan ujung tabung kapiler ke tetesan darah yang keluar. Biarkan darah mengisi sampel kira-kira 3/4 tabung. Pengambilan darah vena. Cara pengambilan untuk darah vena yaitu yang pertama, dengan memegang bagian atasnya, pasang bevel pada splitnya. Periksa dan pastikan bahwa bevel tidak mampat dan spoid dalam kondisi kedap udara. Taruh spoid dengan ujung bevel menghadap ke bawah di dalam tabung steril sewaktu dipakai. Kedua, pasang tourniquet dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan Anda, lilitkan pada lengan atas pasien lalu pegang kedua ujungnya. Yang ketiga, dengan tangan kiri Anda, tarik salah satu ujungnya dan silangkan. Keempat, buat satu simpul hidup. Tourniquet ini harus cukup kencang, tetapi tidak boleh terlalu kencang. Kelima, mintalah pasien untuk membuka tutup telapak tangan beberapa kali. Yang keenam, dengan telunjuk tangan kiri Anda, rabalah vena yang akan Anda tusuk. Yang ketujuh, disinfeksi kulit pasien dengan swab kapas yang dibasahi tinktur iodin atau etanol. Yang kedelapan, pegang spuit dengan tangan kanan Anda. Jari telunjuk menahan bagian atas bevel. Yang kesembilan, posisikan spuit dengan bevel menghadap ke atas. Lakukan fungsi vena dengan menusukkan bevel ke dalam lumen vena. Ingat, jangan menusuk vena dari samping. Yang ke-10, dorong bevel mengikuti alur vena tersebut sedalam 1,0 sampai 1,5 cm. Yang ke-11, dengan tangan kiri Anda, coba tarik dengan perlahan-lahan darah vena ke dalam spuit. Kalau posisinya sudah teratur dan benar, darah akan tertarik. Yang ke-12, lepaskan simpul tourniquet dengan menarik ujungnya. Selanjutnya, teruskan penarikan darah vena ke dalam spuit sampai batas volume yang diperlukan. Ke-13, taruh swab kapas yang kering di atas tempat penusukan. Selanjutnya, cabut bevel yang tertutupi kapas tersebut. Yang ke-14, mintalah pasien untuk menekan dengan kuat kapas tersebut selama 3 menit dengan lengan diluruskan. Yang ke-15, lepas bevel dari spuitnya. Masukkan darah ke dalam tabung atau botol spesimen sampai batas volume yang dikehendaki. Segera sesudahnya, bolak-balikkan tabung atau botol dengan antikoagulan beberapa kali. Yang ke-16, labeli tabung atau botol tersebut dengan menulis nama pasien, tanggal kalau ada nomor rekam medis pasien, atau
pasien rawat jalan ataupun pasien rawat inap. Kemudian, adapun penanganan dan pengawet yang digunakan untuk spesimen darah yaitu yang pertama, cara penanganannya dengan darah ditampung ke dalam tabung dengan tutup berwarna sesuai jenis pemeriksaan. Yang kedua, menggunakan botol yang bersih. Keringkan sebelum menambahkan antikoagulan. Kemudian, membolak-balikan botol beberapa kali secara perlahan dan merata. Jangan dikocok. Kemudian, simpan botol berisi antikoagulan di tempat kering. Larutan garam dikalium etah dan natrium fluorida stabil pada suhu kamar. Tetapi, larutan trinatrium sitrat dan heparin harus disimpan di dalam kulkas. Kemudian, gunakan botol dan tabung bersih dan atau tempelkan label yang batas atasnya sesuai. Adapun pengawet yang digunakan yaitu ada antikoagulan, etah heparin berdaya seperti antitrombin, natrium sitrat dalam larutan 3%, campuran amonium okalat dan kalium oksalat. Adapun penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan darah ini yaitu diabetes mellitus, penyakit kanker, anemia, leukemia, malaria, dan demam berdarah atau DBD. Pengobatan salah satu penyakit yaitu seperti leukemia dengan cara yang pertama kemoterapi, terapi imun, terapi target, radioterapi, dan transplantasi sel induk. Kemudian poin yang terakhir yaitu spesimen dahak. Adapun pengertian dari dahak yaitu dahak disebut juga sputum, merupakan lendir dan materi lainnya yang dibawa dari paru-paru, bronkus, dan trakea yang mungkin dibatukan dan dimuntahkan atau ditelan orang dewasa normal, membentuk sputum kurang lebih 100 ml per hari. Adapun cara pengambilan spesimen dahak atau sputum yaitu dengan cara batuk spontan dan dalam. Kemudian induksi sputum atau induced sputum, bronkoskopi, dan bilasan cairan lambung atau gastric aspiration. Kemudian penanganan dan pengawet yang digunakan dalam pengambilan spesimen darah. Yang pertama, semua spesimen harus dikirim ke laboratorium secara secepat mungkin segera setelah pengambilan. Yang kedua, bila hari ini tidak dapat dilakukan, simpan dalam lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius. Jangan lebih dari 1 malam. Kemudian, jika tidak ada lemari es dan penundaan pengiriman sekitar lebih dari 3 hari, maka harus diberi pengawet. Adapun pengawet yang digunakan untuk spesimen darah yaitu 1% cetilpiridium klorid atau CPC dan 2% sodium klorid. Dan adapun penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah yaitu ada penyakit pneumonia, TBC atau tuberkulosis, bronkitis, PPOK atau penyakit paru-paru obstruktif kronik, dan penyakit asma. Pengobatan salah satu pengobatan yang dilakukan yaitu untuk penyakit TBC atau tuberkulosis, yaitu untuk mengatasi penyakit TBC ini penderita perlu minum beberapa jenis obat untuk waktu yang cukup lama, minimal 6 bulan. Obat yang dikonsumsi yaitu ada isoniazid, rifampicin,
pirasinamid, dan etambutol. Itulah video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.